Sebelum reinkarnasi, Rudy itu sebenarnya anak yang jenius. Lewat berbagai macam detail kecil yang tersebar di sepanjang cerita, kita bisa mengetahui sedikit tentang masa lalu Rudius. Yuk kita bahas. Rudy adalah anak keempat dari 5 bersaudara dalam keluarga kaya. Nggak disebutkan siapa keluarganya, tapi dari percakapan Rudius dan Nana Hoshi kita bisa menyimpulkan kalau keluarga Rudy bukan keluarga sembarangan. Ketika masih di sekolah dasar, dia dipuji sebagai siswa yang cerdas, seorang siswa yang nampaknya punya masa depan cerah, seseorang yang pantas menyandang nama keluarganya. Namun sayang, masa kemasan itu harus berhenti di masa SMP karena di saat itu dia menemukan kecintaan pada perangkat komputer. Hobi barunya ini menyebabkan Rudy mulai mengabaikan pelajaran. Ia bergabung dengan klub komputer dan sama sekali nggak peduli dengan hal lain. Keseriusannya pada komputer ini sampai membuatnya rela untuk menabung uang dan merakit perangkat impiannya sendiri. Karena fokus yang teralihkan ini, dia akhirnya gagal dalam ujian masuk sekolah pilihan. Akibatnya, satu-satunya sekolah yang mau menerimanya hanyalah sekolah berkualitas rendah. Sebuah sekolah yang penuh dengan anak-anak nakal. Di masa SMA inilah, karena sebuah insiden ia menjadi korban pembulian. Di suatu waktu saat makan siang, Rudy melawan seorang kakak kelas yang gak mau antri. Namun karena dia nggak pernah hidup di lingkungan yang keras dan apalagi orang yang dilawan juga adalah tipikal preman sekolah, jadinya dia dipukuli kemudian digantung dalam keadaan telanjang. Nggak berhenti sampai di situ, para pembuli juga memfoto dan menyebarkannya ke internet. Dalam sebaran foto itu, ia pun mendapat julukan si Johnny Pensil. Sementara seluruh kejadian itu berlangsung, gak ada seorang pun bahkan para guru yang berani menolongnya. Peristiwa ini membuat Rudy fobia terhadap dunia luar, menyebabkannya minder dan gak mau sekolah lagi. Pada saat-saat tergelapnya ini, keluarga Rudy mencoba untuk membantunya melewati trauma itu. Mereka terus-terusan memberi support dengan harapan ia bisa mau kembali ke sekolah lagi. Tapi sayang, Rudy yang udah sangat terpuruk gak mendengarkan nasihat keluarganya. Dalam penyendirian itu, ada satu teman sekelas yang sebenarnya punya hubungan baik dengan Rudy. Selama beberapa waktu, temannya ini tiap hari dengan sabar menemaninya bermain game dan sedikit demi sedikit mencoba membujuknya. Namun sayangnya usaha tersebut juga gagal total dan si teman akhirnya berhenti mengunjungi Rudy, membuat ia akhirnya benar-benar sendiri. Rudy semakin terjerumus menjadi seorang hikikomori. Walaupun begitu, ia sebenarnya masih tertarik pada dunia luar. Rudy sesekali lewat jendela kamarnya menengok warga yang lalu lalang. Meskipun pada akhirnya ia segera menutupnya karena trauma yang mendalam. Dalam tahun-tahun berikutnya, dia terus menjadi seorang yang tertutup. Selama 20 tahun ia hidup, Rudy terus dikasihani oleh keluarga. Mereka nampaknya masih belum menyerah kepada Rudy. Kedua orang tua dan saudara-saudaranya masih menyayangi dan selalu memberinya support. Namun pada akhirnya setelah kedua orang tuanya meninggal, gaya hidup yang gak sehat ini harus berakhir juga. Di saat itu dia bahkan menolak untuk menghadiri pemakaman mereka. Bahkan dia gak malu untuk melakukan onana di dalam kamarnya. Dan akhirnya seperti yang kita tahu di episode 1, dia terciduk oleh saudara-saudaranya. Hal ini sepertinya menjadi pukulan terakhir bagi mereka, memaksa saudara-saudaranya untuk mengusir Rudy dari rumah keluarga dan gak mengakunya sebagai saudara. Dalam prosesnya ini, kakak laki-lakinya yang memiliki sabuk hitam karate menghajarnya. Kakak perempuannya memberi Rudy sebuah surat yang menegaskan kalau dia dan saudara lain gak akan mengakui Rudy sebagai saudara lagi. Adik laki-lakinya yang selalu baik kepada Rudy menghancurkan komputernya dengan tongkat kayu. Tak punya tempat tinggal dan tak punya uang, dia berkeliaran di jalan tanpa adanya tujuan. Ia terus-menerus merenungkan hidupnya sampai dia bertemu dengan 3 anak SMA yang bertengkar di jalan. Melihat sebuah truk yang melaju ke arah mereka, Rudy mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya hal ini menyebabkan dia yang malah tertabrak dan dalam prosesnya merenggut nyawa Rudy. Saat berikutnya ia membuka mata, dia mendapati dirinya bereinkarnasi sebagai Rudius Kreirat. Dari sini seperti yang kita tahu, seluruh petualangan untuk berubah hidupnya pun dimulai. Kisahnya memang bukan sebuah kisah tentang seorang pahlawan, bukan kisah seorang Shin yang suci yang selalu menebar kebaikan dan kebajikan. Dalam hidupnya Rudy melakukan banyak sekali kesalahan, dan dari kesalahan-kesalahan ini juga dia akan terus berubah menjadi sosok yang lebih baik. Dia merupakan figur yang ideal untuk penonton berandai bagaimana jika kita mendapat kesempatan kedua. Sebuah harapan yang ideal tentang bagaimana orang gagal akan memulai hidupnya kembali. Walaupun dari kisah ini kita juga bisa melihat kalau sebenarnya Rudy udah punya dasar otak yang cerdas. Itu dibuktikan dengan masa awalnya yang dicap sebagai anak jenius.
Sayangnya kemampuan ini harus hilang pada saat SMA, pada saat dimana ia nggak menyeimbangkan hidup antara hobi dan kewajiban. Sebuah titik balik yang membuatnya terjerumus ke dalam domino hikikomori. Dalam kesempatan kedua ini, akhirnya Rudy dapat memanfaatkan otaknya secara penuh. Ia dapat dengan mudah mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di dunia Mushoku Tensei. Dan berkat pengalaman dan pengetahuan yang ia dapatkan, Rudy mampu untuk bangkit dan menjadi orang yang dapat dibanggakan. Berubah dari songgok masyarakat yang tak berguna menjadi sosok yang sangat cemerlang, menjadi sosok dengan kisah hidup yang indah. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.